Panas, bocoran terbaru terkait dengan kenaikan gaji dari Menko Perekonomian. Kenaikan gaji di tahun 2025 akankah segera direalisasikan? Dan kedua, terkait informasi THR dan gaji ke-13 bagi PNS dan pensiunan 2025, jadwal serta besaran di tahun 2025. Sebelum kita masuk kepada bocoran terbaru dari Menko Perekonomian terkait dengan pencairan kenaikan gaji di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan, mari kita cek dulu informasi terbaru terkait dengan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 di tahun 2025 bagi PNS dan pensiunan. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 menjadi momen yang ditunggu-tunggu oleh seluruh pegawai negeri sipil di Indonesia. Pada tahun 2025, besaran THR dan gaji ke-13 kembali menjadi sorotan, mengingat pentingnya kedua tunjangan ini bagi perekonomian keluarga PNS maupun pensiunan. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menetapkan sejumlah kebijakan terkait besaran tunjangan ini yang dapat memberikan gambaran bagi PNS dalam merencanakan kebutuhan finansial mereka, baik untuk keperluan lebaran maupun tahun ajaran baru. Lantas pertanyaannya, siapa saja yang berhak menerima THR dan gaji ke-13? Dan berapa jumlah yang bakal diterimanya? Mari kita bahas. Kategori yang berhak menerima THR dan gaji ke-13, kalau kita lihat menurut peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024. Berikut adalah kelompok ASN yang berhak menerima THR dan gaji ke-13. Yang pertama, pegawai negeri sipil, CPNS, kedua, P3K, ketiga, anggota TNI, 4, anggota Polri, dan 5, pejabat negara. Dengan demikian, di luar dari 5 kategori ASN yang disebutkan, sebelumnya tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Anggota DPR juga tidak akan mendapatkan THR dan gaji ke-13. Menurut pasal 5 dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2024, meskipun berstatus sebagai ASN, ada beberapa pihak yang tidak berhak menerima THR dan gaji ke-13. Berikut adalah kategori ASN yang tidak menerima kedua tunjangan tersebut. Pertama, ASN yang sedang cuti di luar tanggungan negara. Kedua, ASN yang sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah, baik di dalam negeri maupun luar negeri, dengan gaji yang dibayarkan oleh instansi tempat penugasan. Terkait dengan jadwal pencairan THR dan gaji ke-13, dengan mengacu pada PP nomor 14 tahun 2024 mengenai jadwal pencairan THR dan gaji ke-13 yang akan bisa kita jadikan patokan untuk tahun 2025, THR 2025 diperkirakan akan disalurkan sekitar 10 hari kerja sebelum Hari Raya Idul Fitri, yaitu sekitar tanggal 20 Maret 2025. Pembayaran ini dimaksudkan untuk membantu ASN ataupun pensiunan dalam memenuhi kebutuhan saat merayakan Lebaran. Sedangkan untuk gaji ke-13 diperkirakan akan dibayarkan pada bulan Juni atau Juli 2025, bertepatan dengan awal tahun ajaran baru dan kebutuhan pendidikan. Terkait dengan besaran dan gaji ke-13, jumlah THR dan gaji ke-13 akan setara dengan gaji pokok yang ditambah dengan tunjangan-tunjangan berikut: tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan kinerja atau tukin. Besaran totalnya akan berbeda-beda tergantung pada golongan jabatan dan lama masa kerja. Nah, itu sekilas tentang terkait dengan gaji ke-13 dan THR tahun 2025. Sekarang kita masuk di informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, update pada Kamis 23 Januari 2025 pada sore hari ini. Tentu para PNS dan pensiunan masih bertanya-tanya hingga sampai sekarang kapan kenaikan gaji ini akan dilakukan. Setelah kenaikan gaji 8% pada tahun 2024 bagi PNS,
dan 12% bagi pensiunan, pemerintah rencananya kembali membocorkan terkait dengan peningkatan gaji bagi PNS dan pensiunan di tahun 2025. Sedangkan untuk berita-berita terbaru, itu kenaikan gaji itu bagi PNS, sedangkan untuk pensiunan masih menjadi tanda tanya. Bocoran terbaru dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menyatakan bahwa kebijakan terkait kenaikan gaji PNS ini akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi. Dalam hal ini, belum disebutkan secara pasti berapa persen kenaikan gaji pokok PNS yang direncanakan naik lagi pada tahun ini. Dia hanya menyebut pemerintah fokus pada efisiensi birokrasi dan adaptasi teknologi untuk meningkatkan produktivitas PNS dan P3K. Sebagai bagian dari kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal 2025, pemerintah menegaskan komitmennya untuk meningkatkan belanja pegawai. Insentif seperti THR, gaji K13 dan pensiunan gaji K13, pensiunan gaji PNS tetap menjadi prioritas. Pada tahun anggaran 2024 sendiri, alokasi belanja pegawai mencapai 484,4 triliun atau 2,1% dari produk domestik bruto. Kebijakan ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ASN, termasuk PNS dan P3K. Melalui mekanisme kenaikan gaji yang dilakukan secara bertahap, dikabarkan sasaran utama kenaikan gaji tersebut adalah sektor-sektor yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Beberapa sektor prioritas meliputi bidang pendidikan untuk guru, kesehatan, tenaga kesehatan, dan keamanan TNI Polri. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari 8 program prioritas yang tercantum dalam RAPBN 2025. Bagaimana informasi dari Sri Mulyani pada hari ini? Nah, baru-baru ini Prabowo pangkas belanja 306 triliun. Sri Mulyani Tito dapat tugas khusus. Nah, itu ya. Jadi, baru-baru ini Presiden Prabowo Subianto memerintahkan seluruh jajaran menteri hingga kepala daerah untuk melakukan efisiensi anggaran pemerintah pusat maupun daerah. Kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Presiden Prabowo ternyata mempunyai instruksi khusus. Instruksi tersebut tercantum dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN serta anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Impres ini berlaku mulai tanggal dikeluarkan 22 Januari 2025. Nah, akankah kenaikan gaji akan tertunda imbas dipangkasnya belanja hingga 306 triliun rupiah ini? Hingga saat ini belum ada informasi dari Sri Mulyani terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025.